Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Semangat belajar tentunya. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Dewi Sartika di channel kebanggaan kita bersama, semangat belajar daring di tengah masa pandemi COVID-19. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syafrial MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah apresiasi puisi yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan video pembelajaran ini. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Dewi Sartika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, teman-teman, di video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai sastra lisan Begawai dari suku Talang Mama. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai makna konotasi dan contoh kata yang mengandung makna konotasi yang akan dijelaskan oleh Ibu Desar. Nah, teman-teman, penasaran kan? Tapi sebelum masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah like, komen, dan subscribe channel aku agar aku selalu bersemangat untuk bikin video-video terbaru. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Ibu Desar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai makna konotasi dan contoh kata serta frasa yang mengandung makna konotasi seperti yang disampaikan oleh Dewi Sartika tadi ya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya makna konotasi adalah makna yang bukan makna sebenarnya. Adapun contoh kata yang mengandung makna konotasi yang sering kita temui di dalam masyarakat itu seperti kata gugur. Nah, contohnya dalam kalimat yaitu banyak pahlawan yang gugur dalam medan perang. Nah, gugur di sini bermakna meninggal dunia. Terus Bu, apalagi sih contohnya? Nah, contoh kedua itu ada binasa. Contohnya dalam kalimat yaitu binasalah manusia itu apabila tidak menaati perintah Tuhan yang Maha Esa. Binasa di sini bermakna hancur. Nah, teman-teman, contoh yang ketiga itu ada kata mentari. Contohnya dalam kalimat yaitu pagi itu mentari bersinar terang menembus jendela kamarku. Nah, di sini mentari bermakna matahari. Lalu yang keempat itu ada kata rembulan. Contohnya dalam kalimat itu rembulan di malam hari sangatlah indah. Nah, rembulan ini bermakna bulan. Lalu yang kelima itu ada kata mogok. Nah, contohnya dalam kalimat itu buruh melakukan mogok kerja. Nah, mogok dalam kalimat tersebut bermakna berhenti. Nah, sahabat semua, itulah tadi kata-kata yang mengandung makna konotasi yang sering kita jumpai di dalam masyarakat kita. Nah, berikut ini saya ciptakan 5 kata yang mengandung makna konotasi. Yang pertama itu ada kata tua. Nah, contohnya dalam kalimat gubuk itu sudah tua. Nah, tua di sini bermakna bukan bermakna gubuk itu sudah lanjut usia ya, tapi tua di sini bermakna bahwa gubuk itu sudah lama. Lalu yang kedua itu ada kata jalan. Contohnya dalam kalimat yaitu ayah telah melalui banyak jalan berlubang dalam hidupnya. Nah, makna jalan dalam kalimat tersebut bermakna cobaan. Lalu contoh yang ketiga yaitu ada kata lari. Contohnya dalam kalimat yaitu teman saya lari dari kesalahan yang diperbuatnya. Nah, makna dari lari yang dimaksud yaitu menghindar. Lalu yang keempat itu ada kata jam. Contohnya dalam kalimat yaitu kehidupan ini seperti jam yang tidak pernah berhenti. Nah, yang dimaksud jam yaitu bukan kehidupan kita yang menjadi jam, melainkan makna jam yaitu berjalan. Nah, teman-teman, contoh yang terakhir yaitu kata memancing. Contohnya dalam kalimat yaitu tolong jangan memancing kemarahanku. Nah, yang dimaksud dengan memancing bukanlah kita memancing kemarahan di sungai atau dimanapun ya, melainkan memancing ini bermakna membuat. Jadi kayak membuat kemarahanku gitu. Nah,
Nah, sahabat semua, setelah tadi kita membahas tentang contoh kata yang mengandung makna konotasi, sekarang kita akan membahas contoh frase atau frasa yang mengandung makna konotasi. Nah, contoh yang pertama yaitu ada lampu hijau. Contohnya dalam kalimat seperti Fitra telah mendapat lampu hijau dari orang tua Tika. Nah, lampu hijau yang dimaksud bukanlah si Fitra yang mendapatkan lampu yang berwarna hijau, melainkan lampu hijau ini bermakna setuju. Lalu yang kedua itu ada frase bau kencur. Nah, contohnya dalam kalimat itu seperti anak masih bau kencur saja sudah belagu. Nah, yang dimaksud dengan bau kencur bukanlah badan si anak yang bau kencur, melainkan bau kencur bermakna anak yang tidak berpengalaman. Nah, sahabat semua, contoh frase yang ketiga yang sering kita jumpai di dalam masyarakat yaitu lupa daratan. Contohnya dalam kalimat seperti kesuksesan instan yang diperolehnya membuat dirinya lupa daratan. Nah, lupa daratan ini bermakna sombong. Lalu yang keempat itu ada hati dingin. Contoh dalam kalimatnya seperti setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Nah, yang dimaksud dengan hati dingin bukanlah hatinya yang terasa dingin, melainkan hati dingin ini bermakna sabar. Lalu yang terakhir itu ada frase tangan kanan. Nah, contohnya dalam kalimat Aldo menjadi tangan kanan polisi untuk memecahkan kasus penculikan. Nah, tangan kanan yang dimaksud bukanlah Aldo yang berubah menjadi tangan kanan polisi ya, melainkan tangan kanan bermakna orang kepercayaan. Nah, teman-teman, itulah 5 contoh frase yang sering kita jumpai di dalam masyarakat. Lalu teman-teman, berikut saya ciptakan 5 frase yang mengandung makna konotasi. Yang pertama yaitu ada anak duit. Nah, contohnya dalam kalimat Mutia adalah anak duit dalam keluarganya. Anak duit yang dimaksud bukanlah Mutia yang dilahirkan oleh duit, melainkan anak duit bermakna anak kesayangan. Nah, contoh frase kedua yang saya ciptakan yaitu semut beriring. Contohnya dalam kalimat seperti Tika membuat alisnya seperti semut beriring. Nah, semut beriring yang dimaksud bukanlah Tika menggambar semut yang beriringan di alisnya, melainkan makna semut beriring yaitu rapi. Lalu yang ketiga itu ada frase manusia ular. Nah, contohnya dalam kalimat yaitu dasar kamu manusia ular. Yang dimaksud dengan manusia ular di sini bukanlah manusia itu berwujud ular, melainkan makna dari manusia ular adalah licik. Lalu contoh frase yang keempat yaitu tarik ulur. Nah, contohnya dalam kalimat seperti kau tarik ulur perasaanku. Nah, yang dimaksud dari tarik ulur bukanlah perasaannya ditarik lalu diulur. Yang dimaksud dengan tarik ulur yaitu dipermainkan. Nah, teman-teman, yang terakhir itu ada contoh frase panjang kaki. Contohnya dalam kalimat seperti Rudi jangan panjang kakimu itu. Nah, yang dimaksud dengan panjang kaki yaitu bukan kaki Rudi yang panjang, tetapi makna dari panjang kaki yakni keluyuran atau kelayapan. Nah, teman-teman, mungkin itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bersama Ibu Desar di pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Ibu Desar. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin segitu dulu video pembelajaran kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.